That's it, Brian? Halo sobat Yadishare, pada tutorial Visual Basic bagian yang kedua ini kita akan belajar bagaimana cara menambahkan form ke dalam Visual Basic. Secara default form 1 akan tampil. Form 1 ini adalah form biasa. Kalau kita membutuhkan form lain seperti halnya MDI form, kita bisa menambahkan form MDI form tersebut dengan cara klik menu project, kemudian klik MDI form, atau bisa juga melalui klik kanan pada form di bagian project ini, kita klik add, kemudian kita pilih MDI form. Ya, ini adalah MDI form, kita open. Ya, ini adalah MDI form yang sudah kita tambahkan ke dalam project. Kalau kita jalankan, secara default Visual Basic masih memanggil form 1 sebagai form startup. Nah, kalau kita ingin menjadikan MDI form ini menjadi startup, kita bisa masuk ke menu project, kemudian kita klik project 1 properties, kemudian di sini ada startup object yang bisa kita pilih. Kita bisa pilih MDI form sebagai startup object. Kalau sudah, kita klik OK, kemudian kita jalankan, maka MDI form 1 akan menjadi default form yang akan tampil sebagai startup. Sekarang kita akan coba merubah caption dari MDI form tersebut. Kita ganti menjadi misalnya aplikasi pertamaku, kemudian kita akan ubah properties yang lain. Kita ubah window state nya menjadi maximize. Kalau kita jalankan, maka otomatis MDI form nya akan menjadi tampil secara full screen. Captionnya sudah kita ubah tadi menjadi aplikasi pertamaku. Nah, kalau kita ingin memanggil form 1 dari MDI form tersebut, ada banyak sekali caranya. Ya, kalau kita tambahkan button ke dalam MDI form 1 tidak bisa ya. Kita harus menambahkan kontainer terlebih dahulu. Bisa menggunakan picture box dan lain sebagainya. Nah, kali ini saya akan coba menambahkan sebuah menu. Ya, di sini ada di bagian toolbox ada menu editor yang bisa kita tambahkan. Kita akan coba menambahkan menu terlebih dahulu ke dalam MDI form tersebut. Kita klik menu editor tersebut. Kita tambahkan menu ke dalamnya dengan nama file, kita inputkan ke dalam caption. Kemudian untuk name nya ini harus unik, kita bisa namakan menjadi menu file. Kemudian kita tambahkan sub menu ke dalam menu file tersebut. Kita tambahkan dengan cara klik next, kemudian otomatis kursornya akan berpindah ke bawah. Nah, kalau kita ingin menambahkan sub menu, kita bisa klik button panah kanan ini. Ya, ada titik-titik di sini yang menandakan bahwa menu berikutnya akan tampil sebagai sub menu dari file tersebut. Kita tambahkan misalnya di sini panggil form 1. Kita namakan dengan menu file 1 misalnya, kita klik OK. Nah, sekarang tampilannya menjadi seperti ini. Ada sub menu panggil form 1 di dalam menu file. Kalau kita ingin menampilkan form 1 tersebut, kita bisa klik sub menu form 1,
otomatis event dari menu file 1 yang diklik akan tampil. Ya, di sini saya akan klik tombol tab untuk menuliskan kode untuk memanggil form 1. Saya akan ketikkan form 1 di sini. Karena nama dari form 1 adalah form 1, saya ketikkan form 1 titik. Ya, begitu kita klik titik, di sini ada properties dan lain sebagainya yang bisa kita gunakan untuk memanggil form tersebut. Kita akan menggunakan function show. Ya, di sini saya klik spacebar atau enter di sini. Ya, kalau sudah, kita jalankan. Kita akan klik submenu panggil form 1. Ya, sekarang form 1-nya sudah tampil, namun tampilnya menjadi seperti ini ya, tidak sebagai MDI child form. Untuk merubahnya, kita bisa close terlebih dahulu programnya, kemudian saya klik form 1, saya double klik, kemudian saya akan ganti properties dari MDI child form 1. Secara default adalah false. Kalau saya ganti menjadi true, maka tampilnya akan menjadi seperti ini ya. Form 1 tersebut akan menjadi submenu atau subform dari MDI form tersebut. Mudah sekali, bukan? Oke, untuk berpindah-pindah antara desain form dan kode, kita bisa gunakan button yang ada di bagian sini. Kita bisa klik button view object untuk menampilkan objek, sedangkan untuk menampilkan kode bisa kita klik button view code di bagian sini. Nah, dari situ kita bisa berpindah-pindah antara kode dan view. Oke, mudah sekali, bukan? Oke, sobat Yadisar, sekian dulu tutorial bagian yang kedua ini. Saksikan terus video-video tutorial Visual Basic berikutnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. That's it, friend?